Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas di sini, mari kita lanjutkan kembali di episode kali ini pemirsa Opini. Nah, untuk Arif ini sendiri, itu kan tadi cerita tentang bagaimana produksi film, terus juga sehingga bagaimana untuk ekosistem, untuk biar produksi film kita di Bengkulu ini bisa naik, bisa sehat lagi seperti di kota-kota lain, kota-kota besar. Nah, untuk mengenai branding, nah tadi kan juga dibahas Bengkulu ini komplit nih. Pantai kita ada, terus juga gunung kita ada, terus juga perbukitan luas, hutan juga luas, sawah, air terjun, pokoknya semuanya kita ada. Budaya juga ada, histori juga ada, mau religi pun juga kita ada. Nah, untuk mengenai branding, terutama untuk dari segi branding wisata, nah, ini apa yang bisa kita perbuat nih untuk Bengkulu ini, Rip? Ya, kalau untuk branding pariwisata tentu saja alangkah baiknya semua unsur itu direbuk dulu. Ya, jadi mau kemana arah Provinsi Bengkulu ini atau Kota Bengkulu. Nah, jadi ketika kita mau nge-branding ini, branding ini kan bajunya Bengkulu. Betul, ya, betul. Image-nya Bengkulu seperti apa. Maka tentu saja menurut saya, hemat saya adalah kita harus menyatukan suatu suara dulu, baik beberapa unsur atau orang-orang ahli di dalam sistem ini, pemerintah dan lain-lain untuk membentuk sebuah mau diapakan Bengkulu. Ya, mau diapain Bengkulu. Nah, baru kemarin saya dengar juga ada berita di media online bahwa kota sudah mulai pengen membranding Bengkulu jadi kota wisata. Dan akan merangkul beberapa ini ya, unsur lah untuk membentuk sebuah ini. Nah, ini menarik juga. Nah, dengan banyaknya keragaman yang ada di Bengkulu, mungkin kalau kita lihat Pulau Jawa itu kan 3 jam beda provinsi, 3 jam beda provinsi. Nah, kita 3 jam baru nyampe kabupaten. Ya, 6 jam nyampe kabupaten. Nah, maka harus ada fokus untuk membuat kemana arah provinsi ini. Misalnya di kota arahnya apa untuk wisata ya, di daerah lain arahnya wisata seperti apa. Ada 2 konsep yang saya juga penelitian waktu S2 kemarin tentang branding pariwisata. Ada 2 konsep bahwa ada desa wisata, ada wisata desa. Ya, apa bedanya? Juga saya sharing dengan beberapa dosen di kampus-kampus lain. Desa wisata ini kita membuat desa menjadi sebuah wisata. Kita yang ngebangun semuanya. Itu desa wisata. Ya. Kalau wisata desa, ini ada asumsi bahwa kita harus ikut apa yang ada di desa. Ya, misalnya kalau di desa makannya tempoyak, ya kita makan tempoyak. Di desa ini usahanya tani, ya kita tani. Ya. Di desa ini ada sungai, ya kita mandi di sungai. Jadi berwisata sama seperti masyarakat desa setempat. Ya, dan penginapannya tuh kalau di Jogja itu ada istilahnya, saya lupa, ada namanya Balkondes kalau nggak salah. Balai Ekonomi Desa yang CSR-nya BUMN digarap di sebuah kampung di Magelang. Saya pernah datang ke sana. Nah, di sana itu memang kita kalau ke sana disuguhkan dengan budaya yang ada. Kita bisa nginap di homestay di rumah warga. Nah, sehingga yang utama adalah SDM-nya dulu yang dibangun. Bagaimana Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata ini bisa dibangun dengan dikasih pelatihan dan lain-lain, nanti yang lainnya menyusul. Nah, menariknya bahwa tadi Bengkulu yang beragam ini, dari hasil penelitian kemarin, saya dapat rumusan juga dari penguji bahwa Bengkulu hendaknya memiliki badan promosi pariwisata provinsi daerah. Punya memang. Jadi ada badan khusus, gitu badan khusus yang tujuannya adalah untuk mempromosikan Bengkulu. Ya, jadi yang nge-branding Bengkulu. Nah, kita bayangkan saja misalnya Pantai Panjang. Kalau kita lihat di Bali, itu ada kecak ya. Ada pertunjukan kecak ketika mau senja lah, atau malam hari. Nah, bisa tidak kita Bengkulu membuat pertunjukan dol di Pantai Panjang? Kita buat spotnya, kita buat pertunjukan dolnya dan tarian-tariannya dengan obor-obornya. Ya, saya rasa masyarakat kalau bayar pun nggak apa-apa. Benar. Ya, kasih tiketing pun nggak apa-apa. Yang penting itu continuity. Ya. Jadi ketika kita mau ke Bengkulu, kita mau ngapa nih? Kita mau lihat pertunjukan dol di Matahari Terbenam misalnya. Ya, kita buat satu pertunjukan di sana. Bagaimana pengelolaannya misalnya? Ini beda lagi, bukan film lagi ya. Kalau kita ngomong tadi, kalau kita ngomongin dol, misalnya beberapa sanggar di Bengkulu
dikasih tugas misalnya hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa secara bergantian, punya jadwal sendiri. Dikelola dengan baik sama entah itu badan promosi atau pihak-pihak lain yang memang bisa menghandle dari sisi teknisnya misalnya. Jadi kita ada tujuan di Bengkulu. Nah, Bengkulu ini kan historinya yang kita jual ya. Banyak sekali histori di Bengkulu. Maka saya bilang kalau saya bilang Bengkulu adalah history of Indonesia lah, ya. Emas di Monas dari Bengkulu, bendera merah putih dari Bengkulu. Yang jahitnya juga putri asli Bengkulu. Nah, makanya sebenarnya Bengkulu ini historinya Indonesia. Nah, jadi ada history of Indonesia itu ya ada di Bengkulu sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana fokusnya tadi pemerintah atau pihak-pihak swasta atau akademisi apapun lah, masyarakat yang banyak potensi yang bisa kita gali di Bengkulu lewat wisata misalnya. Benar-benar. Ya. Itu satu ide gagasan juga yang bagus. Mungkin bisa dimulai di seperti tarian tabo di Pantai Panjang, dol kan, sore hari waktu senja kan. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali untuk awal-awal cukup. Ramadan ada pertunjukan Ramayana Sinta kan. Nah, di Bengkulu ada pertunjukan dol misalnya. Terus bagaimana kalau kita ke desa-desa di Jogja itu misalnya bagaimana desa kerajinan misalnya. Kita boleh arahkan ke Seluma misalnya. Di sana ada kain tenun bumpak kalau nggak salah saya. Nah, bagaimana tur untuk membuat kain bumpak di Seluma misalnya. Langsung mencoba membuat. Langsung ke sana. Di Pondok Kelapa, di Benteng, Pondok Kelapa nggak salah saya, itu ada juga ada batik. Saya lupa nama batiknya apa. Jadi dia udah haki juga. Ada batik yang bisa kita coba di sana. Nah, makanya potensi ini kan banyak sekali. Ya, tadi ada sebelat, ada gajah. Benar. Kita ada Gunung Merapi aktif. Betul. Di Bukit Kaba dan semua daerah ini dari Muko-Muko sampai Kaur itu kondisinya macam-macam. Sampai Enggano pun ada tari perang. Benar. Ada ritual makan penyu. Ya, ritual makan penyu. Saya pernah sekali lihat ke sana bahwa ada tradisi untuk acara-acara tertentu ya. Kita bisa melihat penyu. Seperti di daerah Indonesia Timur ada tradisinya bakar batu. Ya, nah, kita di Pulau Enggano juga bisa. Jadi daya tariknya, tari perang. Tari perang tayangkan di spot sunset Kota Bengkulu. Saya rasa banyak yang nonton juga kan. Betul. Orang kan pasti penasaran. Kita yang orang Bengkulu aja pasti ada yang belum tahu. Oh, ternyata di Provinsi Bengkulu ada tari-tarian tari perang dari Enggano. Terus juga walaupun tari-tarian tabur sering kita lihat, tapi kalau dipertontonkan di Pantai Panjang kan orang akan menjadi daya tarik tersendiri. Saya yakin kalau bayar pun nggak masalah. Dan kalau memang kita misalnya dari unsur pemerintah atau tidak ada yang bisa menghandle ini, tidak salah juga kita serahkan ke pihak ketiga misalnya. Benar. Mungkin organisasi sanggar itu mungkin jadi lebih fokus dia. Lebih fokus begitu. Tinggal kita nyiapkan fasilitasnya saja. Dan saran saya misalnya kayak kita di wisata Pantai Panjang misalnya. Harus ada tata ruangnya. Benar. Ya, kalau kita wisata ke daerah-daerah lain itu misalnya parkirnya sendiri, ya. Betul. Tempat makannya sendiri, oleh-olehnya sendiri, masyarakatnya bebas jalan-jalan. Jadi tidak menyampur-nyampur. Jadi kalau parkir di sana, diatur jalannya, harus melewatin pusat dulu, ya harus lihat pusat belanja dulu, nanti pulangnya harus lewat lagi ke sana. Jadi semua dilalui. Jadi adil. Nah, jadi konsep-konsep wisata yang seperti itu kayaknya bisa kita bangun di Bengkulu. Seharusnya ya, harusnya bisa. Mudah-mudahan aja ini bisa menjadi penyemangat juga untuk teman-teman di bidang seni budaya yang ada di Bengkulu. Mungkin kalau mau menunggu dari pihak swasta atau juga dari pemerintah yang perlu banyak prosesnya, mungkin bisa secara individu dulu. Mungkin sanggar mana yang secara sukarela mau perform aja dulu, nanti kan otomatis akan memancing wisatawan. Nah, dari sana baru bisa dalam tanda kutip seperti kalau anak-anak kafe itu ngamen di kafe, kan nyanyi aja dulu, nanti ada yang akan ngasih uang saku untuk ke mereka. Nah, gitu juga bisa juga untuk teman-teman sanggar untuk memancing dulu nih para wisatawan, bahkan investor langsung. Cuman emang harus ada spotnya ya. Harus ada spotnya dulu. Karena kalau teman-teman fotografer itu bilang Bengkulu adalah golden sunset. Benar. Jadi kalau lagi bagus-bagusnya matahari di sunset kita itu besar sekali dan bulat sekali. Wah, itu begitu posting viral di sosial media, bule-bule akan bertanya tuh. Apalagi dari yang dekat lah, terutama di Malaysia. Di mana tuh? Dan kita boleh lihat ya, banyak kapal pesiar udah merapat kan. Nah, benar, betul. Beberapa kapal pesiar sudah bisa masuk ke Laut Bengkulu dan pernah wisata juga, dan saya rasa kalau ini terus diterusin, maka internasional juga bisa masuk. Nah, yang kapal pesiar kemarin kan juga untuk tari-tariannya kita
dalam tanda kutip disetting dulu tempatnya. Nah, kalau seandainya kita sudah ada seperti di Bali kan, tidak perlu disetting lagi, memang sudah jadwal khusus. Jadi kapal pesiar tahu, oh hari ini nih kita harus sampai di Bengkulu. Ada tarian, ada dol. Jadi kalau bisa mereka nginap di hotel, makan di UMKM Bengkulu. Benar. Kan uangnya masuk juga ke kita di sini. Jadi industri tadi di kreatif, industri ekonomi kita juga. Nah, itu juga teman-teman di film nanti juga bisa membuat film seputar tarian itu. Oh, oke. Terlepas film atau proyek-proyek dokumentasi kan lumayan juga. Betul sekali. Dan terima kasih Rip ngobrol-ngobrol kita di episode kali ini Opini. Terima kasih sudah hadir di studio Opini juga dan pemirsa Opini. Nah, jangan lupa untuk bisa follow sosial media TVRI Bengkulu mulai dari Instagram, terus juga kita ada di TikTok juga biar bisa tahu informasi-informasi terupdate dari TVRI Bengkulu. Dan untuk di episode kali ini kita harus berpisah dulu, tapi jangan lupa tetap tonton terus Opini hanya di TVRI Bengkulu. Saya Iqbal Fatwa pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.